Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ibu, para bapak ingkang kula muliaken, dipun terasaken kajian kitab Syarah Hadis Jibril halaman 71 aline kedua. Wayam bagi ayyataharra al-ad'iyatal maqsurah, dan hendaknya orang yang sholat itu memilih doa-doa yang maksurah. Doa yang maksurah itu doa yang berasal dari Al-Quran maupun dari hadis. Namanya doa maksurah. Di antaranya paminha Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata. Doa yang ini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ridhaka wal jannata. Aku memohon kepadamu ridhomu dan surga. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Ini jika mau berdoa, sebaiknya doa-doa yang maksurah, yang dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Itu yang di atas tadi hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian ditambah lagi Allahumma ij'al khairu umuri akhirah. Ya Allah, jadikanlah kebaikan umurku di akhirnya. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku adalah akhirnya. Maksudnya husnul khotimah. Waj'al khairu ayyami yawma liqa'ik, dan jadikanlah akhir hariku sebaik-baik akhir atau hari-hari terakhir bagiku pada saat aku berjumpa denganmu. Allahumma hdini li solihil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku amal yang soleh dan akhlak. Innahu la yahdi li solihiha illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baiknya amal kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, hindarkanlah aku dari keburukannya. Wa innahu la yasrifu sayyi'a illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menghindarkan kejelekannya kecuali Engkau. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu pekerjaan yang terbaik. Wa tarkal mangkurat, dan meninggalkan segala kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni, dan Engkau mengampuni aku dan memberikan rahmat kepada aku. Itu contoh doa-doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqdini ilaika ghairu maftun. Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa amalan maqbula. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik.
Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun 'abduka wa rasuluk. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari segala kebaikan yang telah memohon kepadamu, yaitu hambamu dan nabimu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Wa asta'iduka min syarri ma ista'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatan yang telah berlindung hambamu, nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an. Allah, engkau adalah tempat di mana minta pertolongan. Wa alaikal balag, dan semuanya sampai kepadamu. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka min khairi kullih. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan seluruhnya. Ajilihi wa ajilih, baik sekarang maupun nanti yang ditunda. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika min syarri kullih. Ya Allah, aku minta dilindungi kepadamu dari segala kejahatan semuanya. Ajilihi wa ajilih, sekarang maupun nanti. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Ini masih beberapa pilihan doa yang diajarkan kepada kita apabila habis sholat. Perasaan doa-doa ini jarang saya dengar di tajuk di masjid, Pak ya. Rada asing ya. Ini pilihannya, Pak. Kita biasa doanya doa yang biasa kita lakukan. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amalin, dan sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga dalam bentuk perkataan, perbuatan, wa niyatin wa i'tiqadin, dalam bentuk niat dan i'tiqad. Wa a'udzu bika minan nari ma wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Dan aku mohon berlindung kepadamu dari neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada neraka, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, niat maupun keyakinan. Wa ma qadaita li min amrin, dan barang yang kau tetapkan untukku dari seluruh persoalan, fad'al aqibatu rusdan, dan jadikanlah akibatnya bagi kami sebagai petunjuk yang bagus. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai Allah yang hidup, yang berdiri sendiri, melalui wasilah rahmatmu kami minta pertolongan. Wa min adzabika astajir, dan dari azabmu minta diselamatkan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, solehkanlah kepadaku keadaanku semuanya. Wala taqillani ila nafsi turfata ainin, ya Allah, janganlah engkau menyerahkan diriku pada yang tidak baik walaupun sekejap mata. Ini yang kita baca, bapak-bapak, ibu-ibu, alternatif doa yang bisa kita baca apabila habis sholat. Baka beli yang ya Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini beberapa alternatif. Baik, kita lanjutkan. Wa yustahabbu ay yaqula ba'da kulli sholatin, setiap habis sholat disunahkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nih yang ini. Di masjid-masjid yang lain astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhina wali, terus banyak, enggak apa-apa. Pakai yang ini, kalau saya senang yang ini. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pingpira salasan 3 kali. Saya dikirimi video, Pak, oleh seseorang ustadz
jenggotnya panjang, kopiahnya tipis gak Pak? Sing selanai dhuwur. Baca istighfar 3 kali habis sholat iku tidak ada dalilnya. Teriak-teriak loh Pak. Belum lama, ampun. Tidak ada dalilnya, itu bid'ah. Masya Allah. Ada loh Pak. Kalau mau nanti saya kirim kalau masih ada. Ini dalil loh Pak. Tuh, ada tulisannya di dalam kurung nomor 3. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 591. Tuh. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ada teman kita yang bilang istighfar habis sholat bid'ah, si kepriben. Wa ba'da sholatil fajr wal maghrib, dan setelah sholat fajar, subuh dan maghrib, wa huwa sani rijlaihi qabla ayyatakallam, dia masih duduk silah di atas 2 kakinya sebelum bicara apa-apa, ditambah la ilaha illahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping pira? Ashron, ping 10 coba. Kita bacanya berapa kali? Kalau kita itu senangnya diskonan Pak. Kita senangnya diskonan. Sampai ning ibadah pengennya pilihnya yang diskon, sebab kita sudah biasa belanja. Nih, kata kitab ini ada pernyataan khusus nih kitab ini. Tadi istighfar 3 kali. Istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ping 3. Nabaka tas salat maghrib tadi atau nanti habis salat subuh, wa huwa sani rijlaihi qabla ayatakalam, posisi kakinya masih kayak dalam posisi salat Pak. Sedurunge ngobrol kemana-mana. Qabla ayatakalam, sedurunge ngobrol kang sejen-sejen. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping pira jeh aja akeh-akeh, ping 10. Kita biasa ping loro Bu ya. Kalau enggak ping loro ping 3. Ini ping 10. Akhrajahu Tirmidzi. Ini hadisnya hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tuh di bawah Pak, keterangannya ada. Nomor hadisnya 3474. Yang punya kitabnya tinggal dibuka aja. Kitab Sunan Tirmidzi itu 4 jilid tebal-tebal Pak. Nah, pada nomor hadis 3474. Ditambah maning Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ping pira aja akeh-akeh sab'an, ping 7. Kita biasanya berapa? Enggak baca. Biasanya enggak baca. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini doa-doa yang tadi bapak-bapak itu sebagai salah satu alternatif pilihan saja yang Rasul contohkan untuk kita. Tidak persis seperti ini enggak apa-apa. Atau kita milih yang singkat-singkat, yang gampang-gampang, enggak apa-apa. Semuanya maksurah. Maksurah itu didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baka pengen weruh doa Kanjeng Nabi, ibu-ibu beli, bapak-bapak terjemah kitab Azkar An-Nawawi.
Sedikit, Adhkar Nawawi itu paling 400 halaman lah. Ya kalau dibeli kira-kira mangan bakso ping 10 lah kira-kira. Terjemahannya. Makan bakso ping 10. Nah, itu kalau Bapak Ibu baca terjemah kitab itu, maka kita akan menemukan betapa banyaknya contoh Kanjeng Nabi berzikir. Kanjeng Nabi berzikir itu habis sholat, banyak sekali contohnya, habis sholat semua. Nah, lalu tiang sepuh kula sampeyan meramu Pak, ngambil kang enak-enak, kang enteng-enteng, tek, maka kemudian diikuti oleh jamaah, kita wiridan pikiran seperti yang kita lakukan habis maghrib. Dan itu semuanya didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum bid'ah itu ada dua Pak. Kata Imam Syafi'i, al bid'atu dorbani. Bid'ah itu dua. Satu, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Satu, bid'ah yang baik, mahmudah, terpuji, istilah lainnya hasanah, baik, dan mazmumah, tercela, istilah lainnya dolalah, sesat. Setiap sesuatu yang diadakan yang baru tapi ada sandarannya kepada dalil, maka itu tidak disebut bid'ah. Tetapi jika tidak mustanad ila syar'i, bahwa bid'atun dolalatun, dia menjadi bid'ah yang dolalah. Bapak Ibu, zaman Kanjeng Nabi itu masjidnya nggak seperti ini Pak. Laka AC, lampu digantung-gantung regane 3 juta, ngaji pakai alat mengkenen, pakai mic. Ada jam seperti itu. Ini variasinya bagus, pakai granit dan pakai karpet yang bagus. Memperindah masjid itu menurut ulama fikih itu bid'ah, sebab Kanjeng Nabi masjidnya tidak seperti ini. Tapi ini masuk pada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Satu. Yang kedua, zaman Kanjeng Nabi tidak ada satu sahabat pun yang berani membukukan Quran. Enggak ada Pak. Tidak ada. Satu sahabat pun tidak ada yang berani. Quran dibukukan seperti sekarang tuh Pak. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkata, jika Quran tidak dituliskan, kita akan kehilangan Quran. Jawab sahabat-sahabat penghafal Quran banyak yang meninggal dunia dalam peperangan. Maka kemudian ketika sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapatnya kepada Abu Bakar Siddiq, kemudian maulah dia menulis. Zaid bin Sabit yang tukang nulisnya berkata begini, seandainya saya diperintahkan untuk memanggul gunung, maka bagi saya lebih mudah dan ringan daripada saya harus menulis Quran dijadikan satu buku, karena itu tidak pernah perintahkan Rasul. Sahabat sepakat menulis Quran di dalam satu kitab, satu buku itu bid'ah. Tidak ada contohnya zaman Nabi. Nah, tetapi itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Gawe madrasah, perguruan tinggi, itu semuanya bid'ah semua Pak. Zaman Nabi nggak ada. Itu bid'ah hasanah. Bapak Ibu, anaknya sekolah semua, daftar, naik kelas 1, masuk SMP, bayar. Terus ada ulangan, ada semesteran, ada rapot, ada pembagian rapot, ada perjanjian, ada terus. Zaman Nabi nggak ada Pak. Orang ngaji yang ngaji aja, kumpul ngaji, peragat ngaji, bubar. Kita kan pakai prosedur panjang lebar tuh Pak, anak kita yang sekolah. Itu bid'ah itu. Tetapi itu bid'ah sana, dan saya setuju pada bid'ah yang dibagi-bagi. Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab I'anatut Talibin membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah 5 itu bid'ah hasanah, bid'ah mustahabah, sunnah, bid'ah makruhah, bid'ah
mubahah dan bid'ah madmumah atau bid'ah dolalah. Ini Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dari 5 ini kenyataannya terkumpul dalam 2 seperti yang dibagi oleh Imam Syafi'i. Bid'ah iku ya loro, yang baik dan yang buruk. Tapi teman-teman kita yang Wahabi menyatakan bid'ah iku pokoknya sesat kabeh, enggak ada yang hasanah. Mubtilatus shalah wa makruhatuha, batalnya salat dan yang memakruhkannya kita bahas kepada Jumat Sabtu yang akan datang. Gitu Pak ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pangapunten ingkang kathah, kita nanti ketemu lagi insyaallah pada Sabtu ganti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.